Filosofi sistem itu digunakan oleh top manajemen untuk memahami bagaimana keterkaitan proyek dengan organisasi secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuliah Teknokrat. Kembali bersama saya Erlian Reddy Susanto. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang manajemen proyek dan teknologi informasi. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa materi, di antaranya adalah pandangan sistem manajemen proyek dan bagaimana penerapannya pada proyek teknologi informasi. Selanjutnya, kita juga nanti akan belajar memahami organisasi termasuk 4 kerangka struktur organisasi dan budaya organisasi. Selanjutnya, kita juga nanti akan membahas mengapa manajemen pemangku kepentingan dan komitmen manajemen puncak sangat penting untuk keberhasilan proyek. Kemudian kita juga nanti akan mencoba untuk memahami konsep fase proyek dan siklus hidup proyek serta membedakan antara pengembangan proyek dan pengembangan produk. Selanjutnya nanti kita akan mendiskusikan mengenai atribut unik dan sifat keberagaman proyek teknologi informasi. Pendekatan sistem muncul pada era 1950-an untuk menggambarkan pendekatan yang lebih analitis untuk manajemen dan pemecahan masalah. Ada 3 bagian yang meliputi. Yang pertama itu filosofi sistem, yaitu model keseluruhan untuk memikirkan hal-hal sebagai sistem. Kemudian juga ada analisis sistem, yaitu pendekatan pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga adalah manajemen sistem, yaitu mengatasi masalah bisnis, teknologi, dan organisasi sebelum membuat perubahan pada sistem. Baiklah, tadi kita berbicara mengenai sistem. Nah, proyek yang dilaksanakan harus sebagai bagian dari organisasi yang dilayaninya, sehingga harus difahami lingkungan proyek yang berjalan agar proyek dapat berjalan dengan baik. Kemudian setiap proyek merupakan proyek yang unik, demikian pula dengan lingkungannya. Dan bagaimana pola berpikir sistem? Nah, ini pandangan yang menyeluruh melaksanakan proyek dalam konteks organisasi. Nah, kemudian bagaimana pendekatan sistem? Yaitu holistik dan pendekatan analitis untuk memecahkan masalah yang kompleks yang mencakup menggunakan filosofi sistem, analisis sistem, dan sistem manajemen. Kemudian bagaimana filosofi sistem? Nah, ini adalah model keseluruhan for thinking tentang hal-hal sebagai sistem. Kemudian bagaimana sistem analisisnya? Yaitu pendekatan pemecahan masalah yang memerlukan pendefinisian ruang lingkup sistem, membaginya menjadi komponen-komponen, dan kemudian mengidentifikasi dan mengevaluasi masalah yang ada, peluang, kendala, dan kebutuhan. Kemudian bagaimana sistem manajemen itu? Yaitu alamat bisnis, kemudian teknologi, kemudian isu organisasi yang terkait dengan menciptakan, memelihara, dan membuat perubahan sistem. Filosofi sistem itu digunakan oleh top manajemen untuk memahami bagaimana keterkaitan proyek dengan organisasi secara menyeluruh. Kemudian
Analisis sistem digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan dengan memanfaatkan pendekatan problem solving. Kemudian sistem manajemen digunakan untuk mengidentifikasi bisnis utama, teknologi dan isu organisasi yang berkaitan dengan setiap proyek dalam rangka mengidentifikasi, memuaskan stakeholders dan melakukan yang terbaik bagi organisasi secara menyeluruh. Nah, ini ada studi kasus. Nah, ini kita anggap saja namanya Tom Welters. Beliau baru saja diangkat sebagai Direktur Teknologi Informasi di sebuah universitas. Selama ini, ia cukup disegani di fakultas tempat ia mengajar. Universitas tempat Tom bekerja adalah universitas dengan 1.500 mahasiswa yang sebagian besar ada 1.000 mahasiswa yang terdiri dari siswa kelas malam karena sudah bekerja. Para insinyur juga sudah memanfaatkan internet dan website untuk mendukung kegiatan perkuliahan, tetapi tidak memberikan program distance learning. Nah, demikian pula dengan kampus universitas tersebut sudah memanfaatkan teknologi informasi sebatas komputer dan sistem proyeksi. Nah, Tom ini memiliki ide agar lebih intensif memanfaatkan teknologi informasi di kampusnya, dan ia ingin mengawali dengan mengadakan laptop bagi hampir seluruh anggota kampus melalui proses leasing. Nah, ia melakukan perencanaan dengan timnya dan merasa proyek ini merupakan proyek yang luar biasa. Pada bulan September, Tom melemparkan idenya kepada rekan-rekannya di kampus melalui email, namun tidak ada yang merespon. Sehingga akhirnya pada rapat pleno di bulan Februari, Tom menyampaikan idenya secara langsung. Namun ia mendapat penolakan dengan berbagai alasan dari berbagai pihak. Baiklah, mari kita lihat kasus ini dari sudut pandang bisnis. Nah, di sini yang pertama, berapa biaya yang akan ditanggung oleh universitas dengan proyek pengadaan laptop tersebut? Kemudian juga ada berapa banyak biaya yang akan ditanggung oleh mahasiswa? Selanjutnya, dukungan apa yang akan diperoleh ketika kita menggunakan laptop tersebut? Nah, kemudian apa juga pengaruhnya pada pendaftaran mahasiswa yang ingin masuk ke universitas? Dan jika kita lihat dari sudut pandang organisasi, apakah proyek yang akan berpengaruh pada semua mahasiswa atau hanya beberapa mahasiswa saja atau hanya pada beberapa fakultas? Nah, ini penting. Nah, kemudian bagaimana proyek ini akan mempengaruhi mahasiswa yang sudah memiliki PC atau sudah memiliki laptop? Nah, kemudian juga siapa yang akan memberikan pelatihan atau training pada mahasiswa, staf fakultas, dan instruktur? Kemudian juga siapa yang akan menangani administrasi dan melakukan training ini? Nah, itu jika kita lihat dari sudut pandang organisasi. Nah, kemudian jika kita lihat dari sudut pandang teknologi, nah, sistem operasi apa yang akan digunakan? Macintosh atau Windows atau keduanya, atau sistem operasi yang lain seperti Linux dan sebagainya. Nah, saat ini tentunya banyak sekali sistem operasi yang bisa digunakan. Nah, kemudian aplikasi apa saja yang akan diinstal pada laptop tersebut. Nah, kemudian juga spesifikasi apa saja dari laptop yang akan dianggarkan tersebut. Nah, dan bagaimana pengaruhnya terhadap lokal area network dan akses internet yang sudah ada. Nah, dalam kerangka organisasi, ya, itu pemahaman yang
akan organisasi ini sangat berpengaruh pada keberhasilan proyek. Dan di sini ada 4 jenis kerangka organisasi, yaitu struktural, kemudian sumber daya manusia, kemudian politis, dan simbolik. Pada kerangka struktural, kerangka ini menekankan pada struktur organisasi. Nah, ini yang umum digambarkan dalam bagan organisasi. Nah, kemudian juga berfokus pada kelompok-kelompok dan tanggung jawabnya. Nah, dan eh, kerangka struktural ini sangat rasional dan berfokus pada koordinasi dan pengendalian. Kemudian kerangka sumber daya manusia. Nah, pada kerangka ini berfokus pada keharmonisan antara kebutuhan-kebutuhan organisasi dan kebutuhan-kebutuhan orangnya. Dan kelemahan kerangka ini adalah rentan terhadap konflik kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok. Selanjutnya, kerangka simbolis. Nah, kerangka simbolis ini berfokus pada simbol dan makna. Nah, apa makna dari sebuah peristiwa di dalam organisasi merupakan hal yang lebih penting dibandingkan apa yang benar-benar terjadi. Nah, biasanya sangat erat kaitannya dengan budaya organisasi tersebut. Nah, ini pada struktur organisasi ini ada struktur organisasi fungsional, ada struktur organisasi proyek, dan ada struktur organisasi matriks. Nah, berdasarkan struktur organisasi, manajer fungsional ini membuat laporan kepada Chief Executive Officer atau CEO. Nah, kemudian pada manajer program ini membuat laporan kepada CEO. Nah, kemudian pada metrik, nah di sini untuk bagian fungsional menengah ini biasanya membuat laporan pada 2 atau lebih atasannya. Baiklah, di sini kita akan melihat gambar mengenai struktur organisasi fungsional. Nah, di sini kita lihat berbentuk hierarki. Manajer dari setiap fungsional ini memiliki staf dengan keahlian khusus seperti bagian rekayasa manufaktur, bagian IT, sumber daya manusia, dan sebagainya. Dan manajer tersebut harus memberikan laporan kepada CEO. Nah, kita lihat pada gambar yang satu ini. Pada struktur organisasi proyek ini berbentuk hierarki, namun yang memberikan laporan pada CEO adalah manajer program, bukan manajer fungsional. Kemudian pada gambar ini, ya, yaitu struktur organisasi matrik. Nah, merepresentasikan gabungan antara struktur organisasi proyek dan struktur organisasi fungsional. Nah, setiap orang harus memberikan laporan pada manajer fungsional dan satu atau lebih manajer proyek. Ya, setiap manajer proyek memiliki staf dengan beraneka keahlian fungsional. Berikut ini adalah penggambaran dari ketiga hal yang tadi. Pada tabel ini kita bisa melihat pengaruh struktur organisasi pada proyek. Nah, di situ kita bisa melihat ada beberapa hal ya, ada karakteristik proyek, kemudian juga ada jenis struktur organisasi. Nah, yang tadi dibagi ada fungsional, kemudian ada matrik, dan juga ada proyek. Nah, di sini kita bisa melihat dalam bentuk matriks. Selanjutnya, budaya organisasi adalah asumsi, nilai, dan tingkah laku bersama yang menjadi karakteristik fungsi organisasi. Nah, karakteristik budaya organisasi yang menguntungkan proyek adalah organisasi yang memiliki
kriteria tinggi terhadap rasa kepemilikan, kerjasama, kontrol, reward, dan fokus, serta mengakomodasi adanya perubahan. Selanjutnya, mengenai manajemen stakeholder. Nah, di sini harus dikelola dengan baik, mengingat sebuah organisasi memiliki sumber daya yang terbatas. Dan sumber daya ini akan digunakan bersama oleh top manajemen, manajer fungsional, dan manajer proyek lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.